Selamat pagi ibu bapak, kakek nenek, dan saudara-saudaraku yang amat dicintai Tuhan. Sungguh indah hidup bersama penyertaan Tuhan. Kita senantiasa diperdulikannya. Susah senang, sehat sakit, kelebihan kekurangan, Dia tetap mengasihi kita. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Lukas 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Saudaraku, pilihan keliru mengikuti keinginan ego yang tak terkendali bisa melahirkan tindakan tidak pantas, kemudian berakibat panjang dan berujung pada penderitaan. Pengalaman pilihan keliru itu dialami oleh tokoh anak bungsu dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Sehingga dari status anak tersayang menjadi anak terbuang. Itulah resiko akibat mengambil keputusan yang mengedepankan sikap egois. Lantaran dia mengutamakan egonya, bukan kebahagiaan dan kegembiraan sejati yang ditemui. Malah, sukacita semu yang berlangsung sejenak. Setelah jatah harta warisannya ludes untuk hidup penuh pesta pora, kemudian bergantilah dengan peristiwa pahit yang dialami. Si anak bungsu terpaksa hidup di negeri orang tanpa uang. Akhirnya, keperluan sehari-hari tak terurus. Makan pun lebih buruk dari makanan binatang. Saudaraku, pergi dari rumah dengan bagian warisan yang belum waktunya diminta. Itu jelas tindakan tidak pantas. Ayahnya masih hidup. Jatah warisannya sudah diambil. Hal itu tindakan tidak pantas dan keliru. Si anak bungsu itu, setelah mengalami hidup yang merendahkan martabatnya, barulah sadar. Dia menyadari ada keputusan keliru, kekeliruan yang fatal. Syukurlah, kesadaran diikuti pengakuan. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Inilah awal titik balik. Anak yang hilang itu kembali pulang. Pulang kembali ke rumah adalah pilihan terbaik. Rumah adalah tempat berlabuh buat hatinya yang risau dan galau. Sebab di rumahnya menanti bapaknya yang kasihnya tidak pernah diragukannya. Dan benarlah, saat ia kembali, ayahnya berlari menyambutnya. Ayahnya memeluknya dengan kehangatan penuh cinta. Lebih dari itu, saudaraku, jubah yang baik, pengenaan cincin, dan sepatu baru segera dikenakan pada si bungsu yang kembali. Dilengkapi pesta penerimaan. Saudaraku, sosok ayah dalam perumpamaan itu adalah potret Allah kita yang maha baik. Allah yang maha pengampun.
Perumpamaan itu mengandung pesan sebesar apapun kesalahan dan kekeliruan yang telah diperbuat seseorang, bila dia sadar, bertobat, dan melangkah pulang, Allah dengan antusias dan sukacita menyambutnya. Pintu hati Allah tak pernah tertutup bagi anaknya yang pulang. Saudaraku, hari-hari lalu bisa saja kita mengikuti ego kita yang keliru. Walau tidak sedramatis kisah perumpamaan Tuhan Yesus itu, pasti kita pun telah bersikap dan bertindak keliru. Kita rindu tangan Allah yang terulur. Kita butuh rangkulan kehangatan cintanya. Kita berharap pengampunannya. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami dengan segala kealpaan dan tindakan salah yang kami lakukan di hari yang lalu. Hangatkanlah kami oleh pelukan cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.